Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang kembali di video pembelajaran modul 6. Pada video kali ini, kita akan membahas teori-teori sosiologi mikro yang dapat membantu menjelaskan fenomena korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari memahami perbedaan antara teori sosiologi makro dan mikro. Secara ringkas, pendekatan dalam teori sosiologi makro disebut juga sebagai teori-teori sosiologi klasik, digunakan untuk menganalisis struktur, sistem, atau subsistem sosial secara keseluruhan. Sebaliknya, pendekatan mikro disebut juga sebagai teori-teori modern, lebih melihat peran individu atau agen dan interaksinya sebagai subjek-subjek yang membentuk dan membangun masyarakat. Untuk memahami fenomena korupsi dalam perspektif sosiologi mikro, maka kita dapat menggunakan teori interaksi simbolik dan fenomenologi. Dalam video kali ini, untuk menjelaskan teori interaksi simbolik, saya gunakan pokok-pokok pikiran dari George Herbert Mead, sedangkan untuk pendekatan fenomenologi akan saya paparkan pemikiran dari Alfred Schutz. Namun, sebelum membahas pokok-pokok pikiran dari kedua ahli tersebut, Anda perlu memahami dulu dasar atau asumsi dari masing-masing perspektif. Kita mulai dari asumsi teori interaksi simbolik. Teori ini mendasarkan pemikirannya pada terbentuknya peran-peran sosial yang dihasilkan dari interaksi antar individu, di mana melalui interaksi timbal balik itu, kemudian terbangun suatu dinamika sosial. Dengan demikian, yang dimaksud sebagai masyarakat menurut teori interaksi simbolik adalah berbagai proses interaksi antar individu yang mengedepankan tatanan sosial atau disebut juga dengan social order. Setelah memahami asumsi pemikiran teori interaksi simbolik, marilah kita menelusuri pemikiran George Herbert Mead, salah satu ilmuwan yang mengembangkan teori ini. Mead menjelaskan bahwa masyarakat terbentuk dari interaksi sosial antar individu yang berisi pertukaran simbol, dialog, dan kesadaran diri. Disebut juga dengan pikiran atau mind dan diri atau self. Teori interaksionisme simbolik juga memiliki sejumlah asumsi yang dijabarkan ke dalam beberapa proposisi. Di antaranya adalah bahwa manusia dibekali kemampuan untuk berpikir atau mind, yang dibentuk oleh interaksi sosialnya. Yang kedua, dalam interaksi sosial, manusia mempelajari beragam simbol yang memungkinkan mereka menggunakan kemampuan berpikir yang khusus. Dan ketiga, makna dan simbol memungkinkan manusia melanjutkan tindakan khusus tersebut melalui serangkaian proses interaksi. Saudara mahasiswa, marilah kita coba kaitkan pemikiran Mead untuk memahami fenomena korupsi. Kita bisa mengambil contoh kasus pejabat yang divonis bersalah atas gratifikasi yang diterimanya. Kita ambil kasus gratifikasi yang dilakukan oleh Rafael Alun dan Andi Pramono. Keduanya adalah pejabat di Dirjen Bea dan Cukai. Pejabat yang dianggap korup itu pada mulanya memiliki reputasi dan rekam jejak karir yang baik. Reputasi baik dari sang pejabat itu kemudian oleh masyarakat disimbolkan sebagai orang yang berstatus terhormat. Namun, justru dengan simbol dan status yang demikian itu, sang pejabat dapat menyalahgunakan kepercayaan masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri. Salah satunya melalui godaan menerima gratifikasi. Kemampuan sang pejabat menutupi tindakan buruknya dengan menerima suap atau gratifikasi dapat menunjukkan bahwa ia sebagai manusia sesungguhnya mampu menilai keuntungan dan kerugian relatif dari tindakan sosialnya. Namun, ia memilih mengambil peluang melakukan korupsi untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Saudara mahasiswa, melalui contoh tersebut, kita menjadi paham bagaimana korupsi dapat terjadi karena adanya proses pertukaran simbolik antar individu atau antar anggota masyarakat. Sekarang kita beralih ke pendekatan fenomenologi, khususnya yang dikembangkan oleh Alfred Schutz. Pemikiran Schutz lebih dipusatkan pada satu aspek dunia sosial yang disebut dengan kehidupan dunia, atau disebut juga dengan Lebenswelt.
Terdapat beberapa kata kunci penting untuk bisa memahami pemikiran Alfred Schultz dalam konteks sosiologi fenomenologi. Di antaranya adalah arus pengalaman atau stream of experience, tipikasi atau typification, hubungan makna atau meaning konteks, dan kumpulan pengetahuan atau stock of knowledge. Kumpulan pengetahuan atau stock of knowledge bukanlah pengetahuan yang bersifat umum, melainkan pengetahuan yang dimiliki individu selama ia hidup di dunia dengan segala kegunaan praktis sehari-hari. Saudara mahasiswa, sekarang marilah kita gunakan perspektif fenomenologi untuk memahami korupsi. Pada orang yang berbeda, korupsi juga memiliki pemaknaan yang berbeda pula, seiring dengan arus pengalaman yang dimiliki masing-masing orang dan juga melalui stock of knowledge yang dimilikinya. Pada masa lalu, upeti atau pemberian hadiah kepada penguasa atau raja misalnya dianggap bukan perilaku korupsi, bahkan justru dianggap merupakan kebajikan sosial. Namun, karena dunia sehari-hari atau Lebenswelt tidaklah statis atau pasif, melainkan bergerak berdasarkan arus pengalaman orang per orang, maka itu membentuk kesadaran intersubjektif yang baru. Maka, pemberian upeti atau hadiah yang dalam kajian korupsi disebut gratifikasi, dianggap sebagai perilaku koruptif dan dapat menjadi benalu bagi proses pembangunan. Saudara mahasiswa, dengan menggunakan perangkat teori, maka Anda sebagai calon ahli sosial dapat memberikan penjelasan yang lebih ilmiah tentang berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk korupsi ini. Pelajari modul 6 dengan seksama. Selamat belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.